Memanas, gelombang boikot Israel semakin beragam dan menyebar di seluruh dunia. Begini penampakannya. عن جهية الاحتلال، سلوك الاحتلال الإسرائيلي ضد حقوق الإنسان. Muncul di media sosial tagar BDSM Movement yang merupakan gerakan untuk memboikot melakukan divestasi dan memberikan sanksi kepada Israel. Upaya ini membuat para pengguna akun menyebut merek-merek yang memiliki hubungan dengan Israel dan menyerukan boikot. Salah satu yang ramai menjadi sasaran adalah McDonald's setelah sebuah lokasi di Israel menawarkan makanan gratis untuk militer. Beberapa di antaranya memboikot Starbucks setelah perusahaan tersebut menggugat serikat pekerjanya pada bulan ini atas akun media sosial serikat pekerja yang mengunggah dukungan untuk warga Palestina. BDS ini menurut Fox merupakan gerakan protes non-kekerasan global. Mereka berupaya menggunakan boikot ekonomi dan juga budaya terhadap Israel. Divestasi keuangan dari negara dan juga sanksi pemerintah untuk menekan pemerintah Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri kebijakan kontroversialnya terhadap Palestina. Tindakan ini adalah sebuah taktik, bukan sebuah organisasi, sehingga kelompok-kelompok yang berbeda melakukan kampanye sendiri yang mungkin berfokus pada serangkaian target yang sedikit berbeda. Namun satu kesamaan dari taktik ini adalah semuanya memiliki landasan moral dan menggunakan perlawanan yang damai. BDS mengambil inspirasi langsung dari perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan dan juga gerakan hak-hak sipil Amerika Serikat, yang keduanya secara efektif menggunakan boikot. Aktivis anti-apartheid di Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu, adalah pembela gerakan BDS yang bersemangat dan menyebut persamaan antara apartheid di Afrika Selatan dan Israel sangat mencolok. Boikot yang dilakukan BDS tidak hanya mencakup produk dan juga perusahaan Israel seperti SodaStream, perusahaan raksasa non-Israel yang diyakini gerakan tersebut terlibat dalam penindasan terhadap warga Palestina pun masuk dalam BDS. Contoh saja, beberapa warga Maroko memutuskan untuk memboikot perusahaan dan institusi yang pro-Israel atau membuat pernyataan yang tidak bernada mengenai perjuangan Palestina. Mereka fokus pada pemboikotan jaringan retail Prancis Carrefour yang menandatangani kemitraan dengan Electra Consumer Products dan anak perusahaannya Yenot Bitan tahun lalu. Keduanya beroperasi di pemukim ilegal Israel. Beberapa pemuda Maroko memperluas boikot mereka terhadap semua perusahaan yang mengunggah pesan permintaan maaf di media sosial atas genosida Tel Aviv di Gaza. McDonald's, Starbucks, Pizza Hut, dan jaringan waralaba makanan lainnya yang populer di kalangan anak muda adalah target utama kampanye yang sedang berlangsung. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai catatan memanfaatkan konflik untuk kepentingan humasnya. Di negara lain pun melakukan hal yang sama. Warga Yordania memilih untuk memboikot merek-merek yang mendukung Israel dan menggalangkan kampanye dukungan lokal. Banyak perusahaan yang meluncurkan bursa kerja kecil menawarkan peluang kerja bagi karyawan yang berisiko tinggi kehilangan pekerjaan atas gerakan itu. Pengguna media sosial Faten Moussa mengatakan, dikutip dari The Jordan Times, solidaritas ini memberikan semangat dan menunjukkan bahwa komunitas Yordania menghargai persatuan dan juga tindakan kolektif. Kampanye ini mewakili upaya sadar untuk membangun perekonomian lokal yang lebih kuat, kata Moussa. Moussa menegaskan jelas bahwa kampanye ini lebih dari sekedar pernyataan politik. Kampanye tersebut merupakan bukti ketahanan bangsa Yordania dan bukti kekuatan boikot yang dilakukan secara sadar.
Sementara itu, di Inggris sejarawan terkemuka menolak hadiah akademis Israel senilai ratusan ribu pound sterling. Profesor Catherine Hall dari University College London menolak penghargaan penelitian dengan menggambarkan keputusannya itu sebagai pilihan politik independen. Ahli dalam sejarah kolonial ini seharusnya menerima hadiah dari Dan David Foundation dalam sebuah upacara di Tel Aviv pada 28 Oktober, tetapi dia menolak untuk hadir. Dia termotivasi untuk menolak penghargaan tersebut setelah berbicara dengan gerakan PDS. Kini giliran Belgia angkat kaki dari kerjasama dengan Zionis. Banyak negara yang akhirnya memilih untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Israel, akhirnya memilih untuk keluar dan memutuskan hubungannya secara resmi. Bukan negara Arab yang kini menghindari rezim Zionis, namun Eropa makin banyak beralih mendukung kemerdekaan dan perjuangan Palestina karena kekerasan yang dilakukan tentara Israel sangat di luar batas. Yang terbaru, negara Belgia akhirnya memilih untuk resmi memutuskan hubungannya dengan Israel. Kota Yerviers di Belgia telah menjadi kota terbaru di Eropa yang memutuskan hubungan dengan rezim apartheid Israel untuk memperkuat dukungannya kepada rakyat Palestina. Dalam pertemuannya, Dewan Kota Verviers membahas mosi yang diajukan oleh anggota Partai Sosialis, Partai Buruh, dan Konfederasi Ekologi yang mengatakan bahwa kota Verviers ingin memperkuat dukungannya terhadap rakyat Palestina dengan memutuskan hubungan dengan rezim apartheid Israel. Rancangan proposal yang diajukan mengatakan bahwa Dewan Kota Verviers berjanji untuk tidak membuka hubungan dengan negara Israel dan institusinya selama sistem apartheid tetap ada dan pelanggaran hukum internasional oleh otoritas Israel masih dilakukan. Verviers mengikuti kota Liege di Belgia yang Dewan Kotanya bulan lalu memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Israel dengan alasan yang sama, yaitu Israel menerapkan rezim apartheid, penjajahan dan pendudukan militer terhadap Palestina. Juga pada bulan April, Oslo, ibu kota Norwegia, memutuskan untuk mengecualikan perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi